Pembatasan sosial berskala besar PSBB DKI Jakarta yang kembali diberlakukan secara ketat berakhir hari ini. Pengetatan PSBB DKI ini diberlakukan sejak 14 September 2020 dan sebelumnya telah diperpanjang. Pengetatan PSBB mulanya hanya diberlakukan selama 2 pekan, pada 14 sampai 27 September. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian memutuskan memperpanjang hingga hari ini dengan sejumlah pertimbangan. Pertimbangan kala itu adalah masih meningkatnya grafik kasus COVID-19 daerah penyangga DKI Jakarta. Karena itu, penyelarasan langkah-langkah kebijakan harus dilakukan, sehingga pengetatan PSBB harus diperpanjang. Sementara itu, pertanggal 10 Oktober 2020, DKI Jakarta melaporkan kasus COVID-19 bertambah sebanyak 1.253 kasus. Total sudah ada 85.617 kasus corona di Jakarta. Saat ini jumlah kasus aktif atau orang yang masih positif COVID-19 di Jakarta sebanyak 13.253 orang. Sementara itu, total pasien yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 70.487 dan 1.877 orang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Tim Liputan, Berita 1. Jakarta. Pemirsa, hari ini adalah hari terakhir diberlakukannya PSBB moderat di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkannya dengan PSBB transisi dan mengizinkan sejumlah unit usaha dibuka dengan ketentuan berlaku. Untuk membahas hal itu, saat ini telah tergabung bersama kita epidemiolog Universitas Indonesia ada Pak Pandu Riono. Pak Pandu, selamat siang. Apa kabar, Pak? Selamat siang, apa kabar? Kabar baik saya. Baik, oke. Pak Pandu, kita langsung saja. Ini kita berbicara soal PSBB di DKI Jakarta. Nah, baru saja diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa PSBB yang tadinya dilakukan kita sebut PSBB moderat, kali ini sudah dilonggarkan menjadi PSBB transisi. Sebelum saya mungkin menanyakan terkait dengan hal ini atau pendapat dari Pak Pandu sendiri, sebelumnya saya ingin tanyakan dulu bagaimana evaluasi dari Anda sebagai epidemiolog terkait dengan pemberlakuan PSBB moderat 4 minggu yang sudah berjalan ini. Ya, jadi sebenarnya PSBB-nya dari awal tidak pernah dicabut ya. Jadi kemarin itu dilakukan pengetatan kembali. Memang pengetatannya berbeda dengan pengetatan awal ketika bulan Maret atau bulan April waktu itu. Ya kan, setelah kita melakukan pelonggaran masuk fase 1 pada bulan Juni. Nah, kemudian pada awal September itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa yang mengakibatkan pelayanan kesehatan di wilayah DKI dan sekitarnya itu mengalami suatu situasi yang sangat kritis, di mana hampir 70% lebih rumah sakit dengan ICU-nya itu sudah mulai terisi dengan orang yang harus dirawat dengan COVID. Maka kalau kita tidak melakukan upaya yang lebih drastis, maka akan terjadi situasi di mana banyak kasus yang mungkin tidak bisa ditampung oleh rumah sakit yang memang walaupun sudah ditingkatkan. Maka kita mengusulkan kepada Pemda DKI untuk melakukan pengetatan. Dan pengetatannya memang tidak yang seperti kita harapkan. Tetapi walaupun demikian, kita melihat bahwa terjadi peningkatan penduduk yang tinggal di rumah sekitar 40% lebih gitu. Nah, ini yang menurut saya sudah memberikan dampak ternyata. Kenapa bisa memberikan dampak? Dampaknya itu adalah kasusnya tidak naik, tetapi jadi melandai. Ya, jadi walaupun kasusnya masih tinggi, tapi tidak terus naik. Dengan melandai ini selama 2 minggu ini kita melihat kasus itu masih konstan melandai. Dan kalau kita lihat indikator performance daripada pandemi sudah membaik. Artinya layanan kesehatan kita sudah mulai lebih lega, di mana kasus yang harus ditampung sudah mulai berkurang. Ini artinya kita sudah masuk fase yang agak stabil. Dan memang dorongan untuk pelonggaran itu memang sangat kuat dari pihak baik pemerintah pusat maupun masyarakat, baik masyarakat bisnis maupun masyarakat pada umumnya. Dan kita melihat bahwa pandemi ini kalau diketatkan terus itu tidak berdampak secara optimal. Karena tidak mungkin kita meneruskan pelonggaran, tapi kita
meneruskan pengetatan, maka pelonggaran yang akan dilakukan itu harus memperkuat upaya-upaya lain, yaitu upaya-upaya untuk meningkatkan surveillance dan meningkatkan perilaku 3M supaya efek daripada pengetatan yang selama sebulan kemarin ini yang sudah berdampak dari landai, kasusnya sudah mulai terkendali, tetapi belum menurun. Nah, ini menjadi masalah besar. Karena kasus belum menurun yang kita sesuai harapkan, maka sudah terpaksa harus dilonggarkan, maka upayanya harus lebih keras dalam masalah surveillance dan 3M tadi. Pak Pandu, pelonggaran seperti apa yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta? Kalau misalnya pemberlakuan pengetatan mungkin sudah, kalau kita lihat kasusnya sudah bisa dikatakan semakin membaik, begitu juga yang Anda sebutkan tadi, kira-kira pelonggaran yang seperti apa yang kemudian harus benar-benar diperhatikan dan dijaga oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, jadi Pemda DKI harus menanggung risiko yang sangat tinggi, yaitu adalah setiap pelonggaran itu dimanapun kita lakukan atau di seluruh dunia itu akan terjadi risiko peningkatan kasus. Jadi tanggung jawab Pemda DKI adalah supaya peningkatan kasus itu bisa ditekan. Ya kan, kalau perlu kita bisa terus menurunkan kasus, yaitu gimana memperkuat surveillance, testing itu sudah baik, tetapi pelacakan kasusnya masih belum optimal. Karena belum optimal, maka Pemda DKI harus mempunyai strategi khusus supaya setiap kasus yang sudah teridentifikasi, sesudah terkonfirmasi, bisa kita mendapatkan suspek paling tidak 30 orang. Selama ini kita hanya mendapatkan antara 5 sampai 10 suspek dari setiap kasus yang kita sudah konfirmasi. Karena dengan demikian maka kita bisa melakukan isolasi pada mereka yang sudah terkonfirmasi sehingga tidak menularkan pada orang lain. Dan itu hanya dimungkinkan kalau surveillance-nya tadi dari 3 komponen yang menyatu, yaitu testing, pelacakan kasus, dan isolasi, itu benar-benar harus dioptimalkan. Jadi Pemda DKI harus mewajibkan pada setiap kegiatan masyarakat itu teridentifikasi atau terregistrasi atau terdaftar. Misalnya kalau mereka melakukan kegiatan di kantor itu harus ada absen yang jelas, dan kemudian kalau mereka harus melakukan kunjungan ke restoran, misalnya melakukan dine-in, itu harus reserve dan harus tercatat, ya, baik namanya maupun kontak yang kita bisa hubungi kalau terjadi sesuatu klaster di suatu tempat. Dengan demikian maka situasi pelonggarannya memang agak berbeda karena kita ingin meningkatkan kewaspadaan semua orang yang beraktivitas di Jakarta dan betul-betul kita bisa monitoring supaya kita bisa mengendalikan pandemi ini. Iya, Pak Pandu, kalau kita lihat dari tren positif COVID-19 ya di DKI Jakarta selama 4 minggu terakhir, tadi Anda sebutkan bahwa pemberlakuan PSBB moderat bisa dikatakan, bisakah saya sampaikan bahwa itu berhasil begitu untuk paling tidak menjaga agar angka kasus COVID-19 ini tidak meningkat. Namun kalau kita lihat, kita cermati angkanya, 4 minggu terakhir mengalami peningkatan menjadi 55.097 kasus. Kemudian saat ini jumlah kasus aktif atau orang yang masih positif corona di DKI Jakarta sebanyak 13.253 kasus. Bagaimana kemudian bisa kita sebutkan bahwa PSBB moderat ini benar-benar berhasil atau efektif seperti itu, sementara angka kasus positif COVID-19 juga terus meningkat? Iya, jadi kan kasus yang dilaporkan setiap hari itu adalah kasus yang diumumkan dari pemeriksaan laboratorium yang mungkin sudah terlambat. Ya. Jadi kasus-kasus yang sebelum pengetatan juga sudah mulai ada. Nah, itu disumbangkan dari sana. Jadi sebelum pengetatan itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa dan baru diumumkan pada masa kita memasuki pengetatan. Dengan demikian setelah kita analisis kapan onset kepada mereka yang sudah terkonfirmasi dan kita adjust, ternyata tidak seperti itu. Jadi kita melihat kurva yang kasus yang terjadi pada masa pengetatan itu ternyata landai, gitu, tidak berubah terlalu banyak. Dengan demikian sebenarnya kita sudah cukup yakin bahwa kurva pandemi di Jakarta itu memang landai dan itu sangat dipengaruhi oleh
gerak penduduk yang di mana terjadi peningkatan penduduk yang tinggal di rumah akibat pengetatan tadi. Dengan demikian sebenarnya kita sudah bisa melihat dari data-data baik kasus yang juga masuk ke rumah sakit juga sudah mulai menurun, ya kan? Dan rumah sakit sudah melaporkan bahwa ruangan ICU-nya sudah mulai berkurang huniannya. Dengan demikian memang dari banyak indikator tadi kita bisa mengatakan bahwa pengetatan tadi ada dampaknya. Jadi tidak hanya kasus yang dilaporkan setiap hari yang itu laporan hasil laboratorium ya, tetapi juga real kasus yang terjadi selama pengetatan dan indikator-indikator lain yang kita lihat, yang kita pantau. Iya, berarti bukan hanya soal angka kasus positifnya yang bertambah setiap hari, tapi juga dilihat dari indikator lain, seperti misalnya rumah sakit yang tingkat keterisiannya juga mulai bisa lah untuk kita tolerir seperti itu. Ya Pak Pandu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Stop.